Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 240512 04080 dari kelas TIJ 2024C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model infrastruktur jaringan untuk mata kuliah jaringan komputer. Di sini jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Sedangkan sistem terdistribusi adalah sebuah sistem di mana komputasi, data, atau layanan tersebar di beberapa komputer, tetapi terlihat seolah-olah seperti satu sistem tunggal bagi pengguna. Jadi, sistem terdistribusi dia tersebar, tetapi bagi pengguna seolah-olah itu adalah satu kesatuan dari satu sumber, padahal dia tersebar. Ini adalah model untuk jaringan komputer terpusat. Jadi ada satu server yang diakses oleh banyak komputer lainnya. Jadi dia terpusat di satu data center. Kemudian jaringan terdistribusi seperti yang dilihat di sini, dia saling terhubung untuk server. Jadi dia mengakses dari beberapa server dari penggunanya. Kemudian pengelompokan jaringan. Di sini pengelompokan jaringan ada 4 yang saya berikan, ada 4. Pembagian jaringan berdasarkan area, berdasarkan akses, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan media transmisi. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan area. Berdasarkan area di sini ada 4. Ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN, Personal Area Network. Jaringan dengan jangkauan yang sangat kecil, biasanya sekitar perangkat pribadi, sekitar 1-10 meter misalnya. Contohnya menghubungkan HP dengan earphone Bluetooth atau tethering HP ke laptop. Dia berada di jangkauan personal area network yang sangat kecil, jadi tidak bisa jauh. Selanjutnya LAN, Local Area Network. Jangkauan kecil mencakup suatu ruangan, gedung, kampus hingga beberapa kilometer. Contoh jaringan WiFi di rumah, laboratorium komputer sekolah, atau warnet. Jadi dia jangkauannya masih lebih besar dari personal area network, tetapi dia masih kecil, jadi tidak dapat mencakup banyak gedung sekaligus. Jadi dia mentok di satu gedung misalnya, atau beberapa kilometer saja. Itu adalah LAN. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Jangkauan menengah, meliputi satu kota atau area metropolitan. Jadi dia dia lebih besar dari LAN yang awalnya hanya satu gedung, sedangkan MAN ini adalah satu kota, meliputi satu kota atau satu kota besar. Contoh jaringan antar kantor cabang perusahaan atau jaringan TV kabel lokal. Jadi dia masih di satu daerah kota atau area metropolitan lain. Kemudian yang terakhir, yang paling luas adalah WAN, Wide Area Network. Jangkauan sangat luas, dapat mencapai antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Ya, jaringannya di sini sangat luas, bahkan bisa menjangkau antar benua. Misalnya benua Amerika dengan benua Eropa misal, itu masih
tercover. Contoh internet global, ya internet misalnya jaringan komunikasi satelit dan jaringan perbankan internasional. Oke, ini 4 pembagian jaringan berdasarkan area. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan akses. Berdasarkan aksesnya ada 2, internet dan intranet. Internet seperti yang kita ketahui, internet yang kita gunakan sehari-hari, sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP/IP. Jadi dia standar sistemnya TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Misalnya kita dapat berkomunikasi dengan orang di bagian Indonesia yang lainnya. Misalnya orang di Jawa Timur bisa berkomunikasi dengan orang di Jawa Barat, atau yang lebih jauh lagi misalnya dari luar negeri, dari Jepang misalnya, atau China misalnya. Ini mungkin dengan internet, dapat kita lakukan dengan internet. Kemudian ada intranet. Intranet ini adalah jaringan pribadi, private network, yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Jadi dia masih menggunakan internet, tetapi di jaringan pribadi, di private network. Jadi tidak meluas seperti internet, cukup di satu ekosistem saja. Dia dapat diakses oleh internet, tetapi menggunakan password biasanya. Contoh perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Ini contoh intranet. Jadi yang dapat mengaksesnya adalah orang-orang dari dalam ekosistem tersebut, dalam jaringan tersebut. Jadi orang dari luar sulit untuk menyambungkan dengan intranet di jaringan lokal tersebut. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan fungsi. Ada 2 juga, client server dan peer-to-peer. Client server, jaringan yang menempatkan satu komputer sebagai server untuk menyediakan layanan, sedangkan perangkat lain berperan sebagai klien yang mengakses layanan tersebut. Ini yang biasa terjadi, client ke server. Jadi ada satu komputer yang menjadi server, klien akan mengakses dari data dari server tersebut. Sedangkan yang peer-to-peer atau P2P, jaringan yang menempatkan semua perangkat pada kedudukan setara sehingga masing-masing dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Jadi masing-masing itu setara. Misalnya satu komputer dapat menjadi klien maupun server. Kemudian yang lain juga dapat menjadi klien maupun server. Jadi biasanya dia saling menghubungkan, saling terhubung sebagai klien maupun server. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan media transmisi terbagi menjadi 2, kabel dan nirkabel atau wireless. Jaringan kabel menggunakan media fisik seperti kabel tembaga, UTP, atau serat optik untuk menghubungkan perangkat. Jaringan ini unggul dalam hal kecepatan, kestabilan, dan keamanan transmisi data. Jadi, jaringan kabel lebih cepat dan lebih stabil karena dia menggunakan media fisik. Sedangkan wireless menggunakan media tanpa kabel, misal wifi, bluetooth, atau jaringan seluler untuk menghubungkan perangkat. Jaringan ini lebih fleksibel, mudah diakses, dan praktis digunakan di berbagai tempat. Masing-masing keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya, seperti jaringan wireless yang memiliki delay untuk mencapai medianya, mencapai device. Sedangkan jaringan kabel memiliki delay yang lebih cepat, jadi dia hampir tidak ada delay. Kemudian wifi, tetapi wifi dapat, misalnya jaringan wireless bisa lebih fleksibel, jadi bisa dari mana saja kita akses, dan sedangkan jaringan kabel terbatas oleh kabelnya. Oke, selanjutnya
topologi jaringan. Di sini topologi jaringan, bagaimana jaringan perangkat-perangkat saling terhubung. Di sini ada beberapa topologi jaringan: ring, mesh, star, fully connect, line, tree, dan bus. Di sini akan kita bahas 5. Sebelumnya, topologi jaringan komputer mengacu pada bagaimana perangkat dalam jaringan diatur atau dihubungkan. Berikut adalah beberapa jenis topologi yang umum digunakan. Ada 5: topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Jadi di sini semua perangkat terhubung dari kabel yang di tengah ini, terhubung masing-masing pada satu kabel. Kemudian topologi star, semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Seperti yang kita lihat di sini, star, semua perangkat terhubung ke satu perangkat yang terhubung dengan hub, terhubung dengan kabel ini. Jadi bentuknya seperti bintang. Selanjutnya topologi ring, perangkat dihubungkan secara melingkar. Seperti yang kita lihat di sini, ring dia berbentuk melingkar. Walaupun bukan lingkaran, tetapi dia melingkar. Seperti cincin. Selanjutnya topologi mesh, semua perangkat saling terhubung sehingga memiliki jalur alternatif untuk komunikasi. Di mesh ini mereka saling terhubung sehingga saling memiliki jalur alternatif untuk berkomunikasi. Misalnya sini terputus, dia dapat melanjutkan dari sini misalnya. Selanjutnya topologi tree yang terakhir, kombinasi antara topologi bus dan star. Jadi dia kombinasi antara bus dan star yang sering digunakan untuk jaringan skala besar. Dia sering digunakan di jaringan yang berskala besar. Di sini misalnya bus dia satu garis, kemudian dengan star dia bercabang. Oke, mungkin cukup sampai sini. Untuk bila ada kelebihan atau kesalahan materi atau kekurangan, saya mohon maaf karena kapasitas ilmu saya hanya sampai sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.